di dunia dulu aku melihat. Dijawab oleh Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu telah sampai ayat kami, agama Islam kepada kamu. Kamu cuekin, kamu lupakan. Nggak peduli dengan aturan agama. Wa kadzalikal yauma tunsa, kata Allah. Pada hari ini kamu nggak perlu kami pedulikan, kata Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Untuk itulah saya, Bapak Ibu, sekarang ini saya datang ke tanah suci ini untuk menimba persiapan kita supaya diangkat harkat martabat kita oleh Allah pada sisi yang terhormat dan mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Nabi kumpul, Bapak Ibu, sambil nangis bersama sahabat. Dia cerita tentang kubur. Tidaklah seorang hamba dimasukkan ke dalam kubur, kemudian kubur itu berkata, andai kata yang dikebumikan itu orang yang beriman dan beramal soleh, maka kubur akan berkata, hai Fulan bin Fulan, sebanyak ini orang yang berjalan di punggungku, engkau adalah orang yang paling aku sukai, engkau adalah orang yang paling aku cintai. Terimalah nikmat Allah, bantuan Allah melalui aku. Maka dengan izin Allah, kubur tadi dibuka oleh Allah, dilapangkan oleh Allah sejauh mata memandang, Bapak Ibu. Dibukakan salah satu pintu jendela surga oleh Allah, dimasukkan kenikmatan surga siang dan malam, menghiburnya di dalam kubur sehingga datangnya hari kiamat. Sehingga dikatakan bahwa orang yang mati dengan membawa iman dan amal soleh, tak ubahnya seperti dia laksana pengantin baru. Nah, bagaimana Bapak Ibu, masih ingat ketika pengantin baru? Masih? Lalu lupa? Tidak terasa malam itu sampai subuh. Begitulah orang yang mati membawa iman dan amal soleh, dia tidak terasa lamanya di dalam kubur. Nah, tapi sebaliknya orang yang tidak membekali hidupnya di dunia dengan iman amal soleh, kubur akan berkata, hei Fulan bin Fulan, tidak ada salam keselamatan untukmu. Engkaulah orang yang paling aku benci. Sebanyak ini orang yang berjalan di punggungku, engkau adalah orang yang paling aku benci. Tidak ada salam selamat untukmu. Terimalah azab Allah melalui aku. Sehingga Allah perintah kubur ke itu merapat, Bapak Ibu. Nah, tulang rusuk kiri dan kanan saling bertikaman. Ini pasti dan pasti kita semua akan mati. Semua kita akan mati, Bapak Ibu yang mulia. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah utuslah di dalam kubur itu namanya ular Syuja'ul Aqra. Apa namanya? Syuja'ul Aqra. Hai Fulan bin Fulan, kamu yang dahulunya telah melalaikan hak Allah, ibadah salat kamu lalaikan hingga waktu asar. Kamulah orang yang melalaikan salat dari asar hingga maghrib. Dan salat dari maghrib hingga isya. Dari isya hingga subuh. Zuhur kesibukan, asar dalam perjalanan, maghrib ketiduran, kecapean, kemudian isya ketiduran, kemudian subuh kamu kesiangan. Maka di saat itulah ular akan mematok, Bapak Ibu yang mulia. Maka untuk itulah kita mengaji saat ini. Di tanah suci sengaja Allah panggil kita supaya kita berbekali hidup kita ini dengan iman dan amal soleh, dan perintah-perintah Allah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu Bapak Ibu yang mulia, kita akan melaksanakan amalan yang besar. Tanpa iman, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka perjalanan kita ini taubahnya seperti bangkai yang berjalan. Tawab kita laksana bangkai nantinya. Sa'i kita akan menjadi bangkai, Bapak Ibu. Sementara Allah menginginkan kita ke sini ini kali itu datang karena aku. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku tidak perintah. Takut batal wudu katanya. Padahal untuk batal wudu ada solusi lain. Jadi untuk itu jangan kita masuk kepada masalah yang diperdebatkan, maka sebaik kita tanggalkan. Tidak boleh tutup muka. Termasuk juga ada masker ya. Kalau pada waktu Covid dulu memang diwajibkan. Terus sekarang tidak usah lagi. Ya, tidak tutup muka, masker, dan tidak tutup telapak tangan. Ya, ini bagi ibu-ibu. Dan masalah berharum boleh dipakai harum-haruman sebelum berniat. Yang tidak boleh memakai haruman
Kalau harum yang sudah melekat di baju boleh dipakai. Nah, jadi yang tidak boleh itu mengambil parfum untuk dipakai. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau sudah Baju ihram tak boleh. artinya dipakai waktu sedang berniat. Nah, tapi sebelum berniat boleh kita berharum-harum. Dan boleh masuk gigi. Jadi nak masuk gigi bekal ada benda-benda golak dia. Ya, itu bukan harum-haruman. Dan boleh bersabun, walaupun harum tapi sabunnya kan tujuan kita mandi bersabun, bersuci. Yang tidak boleh minyak harum. Bukan yang harum, minyak harum. Nah, jadi nanti insya Allah apabila kita sudah selesai persiapan seperti itu, kita berangkat dari hotel, itu sudah zuhur, dan di masjid kita sholat jamak qasar. Ya, jadi Bapak Ibu zuhur dulu 4 rakaat, ikut imam. Tapi di waktu sholat pertama itu sudah kita niatkan bahwa saya akan sholat asar setelah ini. Nah, itu yang perlu. Ada niatnya jamak itu di waktu sholat pertama. Waktu pertama. Artinya walaupun tidak waktu takbir, pokoknya sebelum salam kita sebelum salam karena kita mau melakukan jamak. Nah, niatkan sudah saya akan jamak setelah ini. Nah, setelah kita salam sama imam langsung berdiri. Lebih baik kalau memang kita sama-sama rombongan, juga banyak juga kita tengok, kita jaraknya nanti sama-sama ke masjid supaya berjamaah juga kita. Jadi jangan ada sholat nanti kita selama dalam perjalanan ini tambah berjamaah. Ya, jadi berjamaah dengan adanya sengaja aku sholat asar jamak dan sasar 2 rakaat menjadi makmum karena Allah. Ya, dalam waktu kita takbir itu kita niatkan itu. Bahwa kita sholat asar 2 rakaat jamak dan kasar. Ya. Berarti kalau setelah kita sholat asarnya di waktu zuhur, nanti di waktu asar kita nggak sholat lagi. Itu kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dalam perjalanan. Tapi syarat perjalanan yang lebih 96 kilo. Kalau ke ladang 5 kilo nggak bisa dah. 96 kilo ke atas. Dan syaratnya perjalanan yang tidak maksiat. Artinya perjalanan biasa maksudnya. Ya. Kemudian insya Allah dalam perjalanan ada 5 jam ya. 5 jam. Apa kira-kira yang kita lakukan dalam perjalanan? Ustaz ada buaya aja lah. Sebelum kembali tadi dulu. Kembali kita dari hotel kita kan Bir Ali. Bir Ali kita sholat sunat tahiyat dulu ya. Sebab sholat zuhur kan sudah asar. Kemudian sholat ihram. Sengajaku sholat sunat ihram 2 rakaat kata Allah. Ayatnya terserah lah. Jadi Yasin lah Bu ya. Yasin lah Mamek kan. Ayolah. Dan tidak berjamaah. Sebab sholat berpribadi ya. Setelah kita selesai sholat berdoa silakan. Maka kalau doa apa kita pandu di masjid apa di mobil nanti? Mobil lah Bu. Mobil lah ya, supaya seragam ya. Perjalanan 5 jam. Hendaknya kita banyak zikir. Al-Hajju Asyur Ma'lumat. Jadi haji dan umrah itu kan sama ibadahnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah kita pada hari dan sore ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Kalau ada di antara jamaah yang kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Penyakitnya tadi kami juga sama dari masjid Pak Zar'an ya dari Kasikan agak lemas mungkin karena semangat beribadah ya mungkin dan sebagainya, maka kita doakan mudah-mudahan sehat. Kemudian juga istri dari saudara Anto mudah-mudahan sehat. Ibu yang berbahagia, tentu perjalanan kita umroh ini kita berharap semoga mendapatkan perjalanan yang terbaik, yaitu dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kesempatan untuk hadir seperti ini, tidak semua orang yang bisa datang. Ada orang yang punya dana tapi tak sehat.
Ada yang sehat tapi tidak lain. Atau keduanya ada. Hatinya tak mau. Nah, jadi yang Bapak Ibu yang hadir ini ada lengkap 3 syaratnya. Ada kemauan, ada belanja, ada kesehatan. Ya. Tapi yang terpenting kemauan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Saya rasa bagi Bapak yang sampai ke Siko, agaknya nak datang ke Balia. Ya. Kerinduan kita berkali-kali. Amin. Nah, kerinduan kita ke tanah suci bagi orang yang sudah berangkat pernah itu lebih besar kerinduannya dibandingkan orang yang belum berangkat. Iyalah. Ya.